Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu Nafisa dalam pelajaran ekonomi. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian masih sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab indeks harga dan inflasi. Kalau untuk pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai indeks harga. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini itu kita akan membahas mengenai inflasi. Di pertemuan sebelumnya itu, Ibu sudah menyampaikan kalau indeks harga itu dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi. Sehingga akan ada keterkaitan antara materi yang akan kita bahas hari ini dengan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada 6 materi ya. Jadi yang saya harapkan setelah pembelajaran hari ini itu kalian dapat menjelaskan pengertian dari inflasi, menjelaskan faktor-faktor penyebab inflasi, menjelaskan jenis-jenis inflasi, terus dapat menghitung inflasi, terus mengetahui dampak inflasi bagi berbagai pihak, dan yang terakhir itu dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi inflasi secara garis besar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari inflasi. Jadi, inflasi itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh atau secara umum, serta terjadinya itu secara terus-menerus. Jadi, ada dua syarat suatu kondisi itu dikatakan sebagai kondisi inflasi. Yang pertama itu kenaikan harga barang dan jasanya itu harus secara menyeluruh atau secara umum. Terus yang kedua, kenaikan harga barang atau jasanya itu harus terjadi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, gini ya, kan kita sering lihat ya di berita, kalau menjelang Idul Fitri itu harga barang dan jasa itu pada naik. Nah, kondisi itu tuh bisa dikatakan sebagai inflasi atau enggak? Jawabannya itu, kondisi itu tuh tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, karena tidak memenuhi dua syarat kondisi dikatakan inflasi tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, kalau pada kenaikan harga barang menjelang lebaran itu, kenaikan harga barang dan jasanya itu tidak terjadi secara menyeluruh atau secara umum. Jadi biasanya itu kalau kenaikan harga barang dan jasa menjelang lebaran itu kayak biasanya yang naik harga daging, harga bawang, harga cabai. Jadi tidak menyeluruh ke seluruh semua produksi gitu. Nah, yang kedua, kenaikan harga barang dan jasa pada saat menjelang lebaran itu tidak terjadi secara terus-menerus atau tidak terjadi dalam waktu yang cukup lama. Biasanya kalau untuk kenaikan harga menjelang lebaran itu terjadinya ya menjelang lebaran saja. Biasanya itu seminggu sebelum lebaran kayak gitu kan. Oke, jadi kita dapat mengetahui ya, sekarang kita dapat membedakan mana kondisi yang dapat dikategorikan sebagai inflasi dan mana kondisi yang tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari inflasi. Jadi, inflasi itu terjadi karena ada suatu penyebabnya, bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada 5 penyebab umum terjadinya inflasi. Yang pertama itu ada meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang dan jasa. Nah, jadi gini, kalau permintaan terhadap suatu jenis barang atau jasa itu meningkat, sedangkan barang di pasarannya jumlahnya masih sama atau tetap, berarti kan barang akan menjadi langka, sehingga barang tuh bakal jadi mahal gitu harganya. Nah, kalau harganya naik, dan ini tuh terus-menerus terjadi, ini tuh akan mengakibatkan yang disebut dengan inflasi. Terus yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan.
Kalau biaya produksi mengalami kenaikan, otomatis harga barang tersebut harus naik kan? Nah, jadi balik lagi, kalau harga naik terus-terusan, nanti lama-kelamaan akan menimbulkan inflasi. Yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak atau cukup tinggi. Jadi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu memiliki peran untuk menentukan harga barang di pasaran. Kalau semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka harga barang itu akan semakin tinggi. Jadi, jumlah uang yang beredar itu kalau terlalu tinggi dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang keempat, meningkatnya utang terhadap negara lain. Dan yang kelima, nilai tukar terhadap mata uang asing. Selanjutnya, ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada berdasarkan tingkat keparahannya, ada berdasarkan penyebabnya, dan yang terakhir ada berdasarkan sumbernya. Kita bahas dulu yang mengenai jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ini tuh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang masih dapat diatasi oleh pemerintah gitu. Jadi inflasinya itu masih dapat diatasi oleh pemerintah dan belum mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara. Inflasi ini tuh berada di kisaran kurang dari 10% per tahun. Terus yang selanjutnya ada inflasi sedang. Nah, inflasi sedang ini tuh adalah inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpendapatan tetap. Tapi inflasi ini tuh belum menimbulkan kekacauan pada perekonomian suatu negara. Nah, inflasi ini tuh berada di kisaran 10-30% per tahun. Selanjutnya ada inflasi berat. Inflasi berat itu adalah inflasi yang sudah menimbulkan kekacauan perekonomian suatu negara. Nah, dalam kondisi inflasi berat ini, biasanya para masyarakat itu lebih memilih untuk menyimpan barangnya dan enggan menabungkan uangnya. Jadi, kalau pada inflasi berat ini tuh, masyarakat enggan untuk menabung karena tingkat suku bunga di bank itu biasanya nilainya lebih kecil dibandingkan nilai inflasi. Nah, inflasi berat ini tuh berada di kisaran 30-100% per tahun. Yang terakhir ada inflasi sangat berat. Jadi inflasi ini tuh sudah sangat mengganggu perekonomian suatu negara dan sudah sulit untuk diatasi walaupun dengan melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, inflasi ini tuh berada di kisaran lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ada inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya produksi. Nah, yang pertama itu inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Nah, ini tuh terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Sedangkan barang yang ada di pasaran atau barang yang diproduksi itu tidak sebanding dengan jumlah permintaan masyarakat terhadap barang tersebut. Sehingga barang tersebut menjadi langka dan harganya itu akan menjadi mahal. Dan keadaan ini tuh kalau terus-menerus terjadi dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Terus yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Nah, ini tuh inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi suatu barang atau jasa. Dengan naiknya biaya produksi, maka harga barang tersebut akan naik. Kalau harga barang ini naik terus, berarti akan mengakibatkan inflasi. Selain itu, karena biaya produksi yang terus meningkat, bisa jadi banyak produsen yang enggan untuk memproduksi lagi barang tersebut. Sehingga barang tersebut akan langka di pasaran dan harganya akan semakin mahal dan mengakibatkan inflasi. Terus yang terakhir ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation.
Nah, domestic inflation ini tuh adalah inflasi yang berakibat dari permasalahan di dalam negeri. Nah, jadi inflasi ini tuh terjadi karena di negeri tersebut terdapat masalah, kayak ada kenaikan harga, jumlah permintaan yang tidak sesuai dengan penawaran, terus biaya produksi yang naik, atau kurangnya bahan baku gitu, atau bahan pemasok. Terus yang kedua ada berasal dari luar negeri atau import inflation. Nah, ini tuh adalah inflasi yang terjadi karena adanya permasalahan inflasi di negara lain. Nah, ini tuh terjadi karena misalkan kita mengimpor suatu barang dari Malaysia misalkan. Nah, di Malaysia sedang terjadi inflasi, maka Indonesia tuh akan terkena dampaknya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung inflasi. Jadi, untuk menghitung inflasi itu sebelumnya kita harus menghitung indeks harga konsumen. Nah, perhitungan indeks harga konsumen ini kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Ada di rumus indeks harga tidak tertimbang, agregatif tidak tertimbang. Yaitu rumusnya adalah indeks harga konsumen sama dengan harga pada tahun yang akan dihitung indeks harganya dibagi harga pada tahun dasar dikali 100%. Sedangkan rumus untuk menghitung laju inflasinya itu adalah indeks harga konsumen pada periode tahun ini dikurangi indeks harga konsumen pada periode tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, di sini ada contohnya, kita akan menghitung laju inflasi pada tahun 2014. Ini tuh kasus dari materi yang di indeks harga, di materi kemarin, pertemuan kemarin. Ada pada contoh soal yang perhitungan indeks harga menggunakan metode agregatif tidak tertimbang. Jadi kan sudah dihitung ya berapa aja indeks harganya. Nah, di sini itu kita akan menghitung laju inflasi untuk tahun 2014. Sehingga tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2013. Kan kemarin udah dihitung ya, jadi tinggal langsung dipindahkan atau di copy pastekan. Jadi 113,27 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100%. Maka hasilnya itu sama dengan 13,27% atau 0,1327. Nah, jadi laju inflasi untuk tahun 2014 berdasarkan tabel yang ada pada materi sebelumnya itu adalah sebesar 13,27%. Nah, inflasi ini tuh termasuk ke dalam inflasi golongan yang sedang, yaitu berada di kisaran 10-30%. Nah, jadi udah bisa ya cara menghitung inflasi. Yang pertama harus tahu indeks harganya dulu, harus dihitung indeks harganya, indeks harga konsumen. Terus yang kedua baru bisa menghitung laju inflasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak inflasi. Nah, dampak inflasi yang pertama ada bagi pemilik pendapatan tetap. Bagi pemilik pendapatan tetap itu, inflasi merugikan karena pendapatannya itu tetap tidak bertambah, tetapi harga barang-barang itu naik. Jadi tidak ada kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran. Terus yang kedua ada bagi para penabung. Jadi bagi para penabung itu inflasi membuat orang enggan menabung karena pada saat inflasi itu nilai mata uang merendah atau semakin kecil. Terus yang ketiga bagi kreditur. Bagi kreditur itu akan mengalami kerugian. Jadi kreditur atau pihak yang meminjamkan dana itu akan mengalami kerugian jika terjadi inflasi. Karena uang yang dikembalikan oleh debitur atau peminjam dana itu nilainya lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Nah, terus yang keempat ada bagi produsen. Nah, kalau bagi produsen itu ada dua kemungkinan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Inflasi dapat menguntungkan produsen jika pendapatan yang dihasilkan lebih banyak atau lebih besar daripada kenaikan biaya produksi selama terjadi inflasi. Nah, kalau kayak gini berarti kan perusahaan masih bisa untuk memproduksi barangnya. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar.
Terus inflasi dapat merugikan produsen karena kalau harga biaya produksinya itu terus meningkat, bisa jadi produsen itu tidak sanggup untuk memproduksi lagi barang tersebut. Yang kelima ada bagi konsumen. Bagi konsumen jelas ya, inflasi itu merugikan karena dengan adanya inflasi, konsumen itu harus membayar harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Terus yang terakhir ada bagi perekonomian nasional, inflasi itu dapat mengakibatkan investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan, menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan perekonomian di masa yang akan datang, terus ada berkurangnya daya saing produk nasional, terus menimbulkan defisit neraca pembayaran, dan yang terakhir merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, kan tadi kita udah mengetahui dampak-dampak inflasi dan sudah mengetahui apa sih inflasi itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatasi inflasi. Ada 4 cara, jadi secara garis besar itu ada 4 cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Jadi, dengan kebijakan moneter ini tuh, pemerintah memfokuskan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, dalam kebijakan moneter ini ada 3 instrumen yang dapat dilakukan. Yang pertama ada politik diskonto, yaitu kebijakan di mana bank menaikkan tingkat suku bunganya. Jadi, ini tuh akan menarik masyarakat untuk menabung gitu di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dikurangi. Terus yang kedua ada politik pasar terbuka. Nah, ini tuh kebijakan di mana Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, akan menjual obligasi atau surat berharga di pasar terbuka. Jadi masyarakat itu bisa membeli obligasi atau surat berharga, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat itu akan terserap gitu ke Bank Sentral, jadi akan berkurang. Terus yang terakhir ada peningkatan cash ratio. Nah, ini tuh adalah kebijakan untuk menaikkan cadangan kas gitu, cadangan wajib kas di bank. Jadi, dengan kebijakan ini tuh, maka dana yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat itu akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Terus ada cara yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini tuh berhubungan dengan finansial pemerintah. Ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam kebijakan fiskal, yaitu menaikkan tarif pajak, menekan pengeluaran pemerintah, dan meminjam dana dari masyarakat. Jadi, kebijakan fiskal itu mirip dengan kebijakan moneter, karena intinya itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terus yang ketiga, ada kebijakan non-moneter. Dari kebijakan non-moneter itu, instrumennya ada mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Dengan pengusaha meningkatkan produksi, berarti kan penawaran akan meningkat. Nah, ini tuh akan menyeimbangkan antara tingkat penawaran dan permintaan. Terus yang kedua, menekan tingkat upah, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dapat dibatasi. Terus yang ketiga, pengawasan harga dan harga maksimal. Jadi pemerintah itu melakukan pengawasan terhadap harga agar harga itu tidak terlalu tinggi di pasaran, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya inflasi. Terus yang keempat, ada pemerintah melakukan distribusi langsung. Yang kelima, pemotongan nilai mata uang untuk menanggulangi hiperinflasi. Terus yang keenam, kebijakan yang berkaitan dengan output. Dan yang terakhir ada kebijakan penentuan harga dan indeks. Nah, ini ada cara terakhir untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan kebijakan sektorial. Dari kebijakan sektorial ini tuh ada 3 instrumen. Yang pertama itu pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM. Jadi pemerintah itu mewajibkan bank untuk melakukan kredit selektif kepada masyarakat atau kepada UMKM, sehingga tidak sembarang orang yang dapat
meminjam dana kepada bank gitu. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tidak akan terlalu banyak. Terus yang kedua, menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak. Kalau pajak naik, berarti itu tuh dapat menekan masuknya barang-barang impor, sehingga masyarakat itu akan lebih mengkonsumsi produk lokal, jadi produksi dalam negeri, sehingga ini tuh dapat membantu untuk mengatasi inflasi. Terus yang terakhir, ada menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, udah semua ya untuk cara mengatasi inflasi. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau ada materi yang masih kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu lewat grup WhatsApp, lewat WhatsApp kepada Ibu langsung, atau bisa lewat forum diskusi di Sekolahan ID. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.